Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi sama saya Ilham Kesuma dengan NPM A1C021009. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sekarang membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Di manajemen pembiayaan sarana dan prasarana ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama manajemen pembiayaan dan yang kedua manajemen sarana dan prasarana. Di manajemen pembiayaan ada lagi yang akan kita bahas dan manajemen sarana prasarana juga ada juga yang akan kita bahas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen pembiayaan. Kita harus tahu dulu konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana. Dari namanya pembiayaan, pastinya untuk mengumpulkan dana. Untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Lanjut ke landasan hukum pembiayaan pendidikan. Kita ambil menurut Baharudin pada tahun 2010 halaman 117. Ada dua dasar. Yang pertama dasar yuridis, yang kedua dasar filosofis. Kalau yuridis ini sudah ada ketetapan peraturannya. Kalau filosofis ini dari filosofi kita. Nah, kalau dari dasar yuridis ini ada 3 macam. Pertama dari Pancasila, kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Itu dari dasar yuridis. Kalau dari dasar filosofis itu proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Itu udah pasti itu, karena segala sesuatu itu harus ada biayanya. Mau makan ada biayanya, mau buat sesuatu harus ada biayanya, dan sebagainya. Lanjut ke sumber keuangan sekolah. Kita ambil salah satu menurut Nanang Fata pada tahun 2004. Sumber keuangannya banyak banget. Pertama dari Pemda bisa, dari pemerintah pusat bisa, dari siswa pun bisa juga, asal dia bekerja atau apa kan. Yang selanjutnya dari kelompok masyarakat, dari alumni bisa, dari orang tua bisa, dari pengusaha bisa, dari yayasan bisa, atau badan yang bersifat sosial, dan lain-lain. Itu menurut Nanang Fata pada tahun 2004. Lanjut ke kategori biaya pendidikan. Ada dua macam kategorinya. Yang pertama biaya langsung dan tidak langsung. Yang kedua biaya masyarakat dan biaya pribadi. Yang pertama biaya langsung atau namanya direct cost. Direct itu langsung, kalau cost ini biaya. Yaitu biayanya itu langsung dari proses produksi pendidikan. Kalau biaya tidak langsungnya, biayanya tuh tidak langsung mendukung dalam proses pendidikan. Kalau tidak langsung, kalau dalam bahasa Inggrisnya indirect. Nah, lanjut aja langsung ke biaya masyarakat dan biaya pribadi. Kalau biaya masyarakat ini bersifat publik, berarti biayanya itu dari sekelompok masyarakat untuk membiayai pendidikan. Kalau biaya pribadi berarti biaya yang dikeluarkan untuk pribadi sendiri dari keluarga untuk membiayai sekolah. Lanjut ke pendekatan biaya satuan pendidikan. Ada dua macam pendekatannya. Pertama pendekatan makro dan pendekatan mikro. Kalau makro ini berarti pendekatannya lumayan besar lah. Mendasarkan perhitungan pada keseluruhan. Karena makro ini cakupannya lebih besar, berarti maksudnya lebih ke jumlah keseluruhan pengeluaran pendidikan yang diterima. Kemudian dibagi dengan jumlah peserta didik. Itulah didapatkan pendekatan makro. Sedangkan pendekatan mikro, dari namanya mikro berarti cakupannya lebih kecil daripada makro. Didapat dari perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Itulah didapat dari pendekatan mikro. Lanjut ke fungsi pembiayaan pendidikan. Kita ambil menurut Puslitbank pada tahun 2005 halaman 133 sampai 134. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Tidak mungkin saja efisien, pasti efektif juga kan? Kalau efisien ini berkaitan dengan waktu, kalau efektif itu berkaitan dengan tepat
efektifnya. Selanjutnya, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Ya, karena kita harus tahu tuh dana-dananya dari mana aja. Kalau pembiayaan pendidikan harus tahu tuh. Kalau tidak, pasti orang nanya, ini dananya kemana, ini kemana. Lanjut aja langsung ke yang keempat, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Itu pasti tuh, udah dapat targetnya. Lanjut ke materi selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Kita harus tahu dulu pengertiannya. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, di kampus, secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini menurut Baharudin pada tahun 2010 halaman 83. Saya ambil salah satu dari bukunya. Lanjut ke perencanaannya. Perencanaan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang dari rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan, dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lanjut ke tujuan dan manfaatnya. Kalau tujuannya salah satunya untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Manfaatnya ada 4. Salah satunya dapat membantu dalam menentukan tujuan. Lanjut ke persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Kita ambil salah satunya menurut Mulya Sa pada tahun 2005. Kita jelaskan sedikit saja karena berhubung waktu. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Lanjut ke perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Ada 2, yang barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kalau barang bergerak ini ada 2 macam. Barang yang habis pakai, berarti pas pakai langsung habis. Contohnya kayak garam, kalau dalam makanan, kalau garam berarti kan harus habis pakai. Kalau barang tidak habis pakai ini kayak peralatan. Contohnya kayak kalau dalam masakan, kayak panci dan sebagainya. Lanjut aja, barang habis pakai ini, salah satu perencanaannya yaitu menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulannya. Selanjutnya, barang tidak habis pakai, perencanaannya yaitu menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan masih bisa dipakai. Lanjut ke barang tidak bergerak, ada 2 macam, yaitu tanah dan bangunan. Salah satu perencanaan dari tanahnya yaitu mengadakan survei harga tanah. Itu pasti nih. Selanjutnya yang bangunan. Kalau bangunan, salah satu perencanaannya yaitu menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. Lanjut ke pengadaan sarana dan prasarana. Kita ambil menurut Barnawi pada tahun 2015. Pengadaannya ada pertama penyewaan, pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, dan terakhir peminjaman. Lanjut ke inventarisasi sarana dan prasarana. Kita ambil menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Berarti inventarisasi ini kita catat dulu apa-apa saja sarana dan prasarana ke dalam suatu tempat, yaitu di map kah, di mana, itu. Lanjut ke pemeliharaannya. Kalau pemeliharaannya kita ambil menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Lanjut
Yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan ini bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Berarti dari sarananya seperti kalau dalam sekolah itu kursi, meja, itu tuh sudah rusak, sudah patah. Kalau misalnya meja dan kursi ini terbuat dari kayu, sudah patah, tidak dapat digunakan lagi, berarti bisa dihapus. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.